saya, dia ada zat kuna dengan zat kunal ya. Zat kunal pada alam, zat kunah pada diri ya. Makanya ada diri yang dijadikan, ada diri yang terjadi ya. Gitu ya. Kalau yang di alam itu dikatakan adalah zat kunal ya pada diri kita. Itulah alam semesta ya. Dia bukan an-nasir ya, an-nazir ya. An-nasir dengan an-nazir beda ya. An-nasir itu sifat rahasia. An-nasir, saya rahasia. Ya, an-nazir. Tauhid inani anallah la ilaha illallah. La ilaha illallah anna. Gimana penjabarannya Ustaz? Iya, ini kan urusan sholat ya. Urusan sholat. Inani anallah. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa anna, tiada Tuhan selain aku. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku yang bernama Allah. Ya, ini bisa kita masukkan dalam kategori perintah sholat. Ya, kalau masih dikatakan inani ya, bahasa Allah, ya, kamu para leluhur dulu, mungkin yang lain mengaji ya, mengaji itu bukan kita baca Al-Qur'an. Kalau saya mengatakan diri di sini jangan kita inani anallah merasa diri kita ya, yang diri tadi yang saya pernah katakan ya. Ya, itu baru kita karena dia kosong sudah menjadi kelihatan ya, itulah diri. Memang sudah dikatakan di dalam kutsinya ya, Allah. Itulah diri. Tiada yang mampu bersujud ini kitab diri selain diriku sendiri. Ya. Zat dan zat itu berbeda. Iya, ya. Kalau zat itu kimia ya, yang kita belajar di sekolah. Kalau pakai D, itu baru yang dikatakan ilmu Allah ya. Gitu. Ya, zat dan zat itu berbeda. Memang beda ya. Zat dalam ilmu ketuhanan ya, sedangkan zat dalam ilmu pengetahuan manusia. Iya Bang Kohir ya, inani anallah ya, itu harus pentajaliannya tiada Tuhan selain aku ya, tiada Tuhan selain Allah. Makanya dikatakan Allahu ya, hu itu aku, Allah itu namaku ya. Inani anallah ya, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang bernama Allah. Ya Bang Azri ya, sama-sama. Makanya kalau kita mau sholat harus inani anallah, tapi saya tidak memaksakan untuk berhenti sholat ya. Kita harus sholat sambil belajar memperbaiki sholat kita, dengan sampai kita pada titik inani anallah ya. Sebenarnya kita sudah paham kan ya, sudah pahamkan ini inani anallah lil zikri ya. Gitu sahabat beriman, tidak ulang-ulang kita pahamkan. Makanya kita ini harus begitu ya, harus kita hidupkan la ilaha illallah itu ya. Kalau la ilaha illallah, kalau kita masih potensi dalam la ilaha illallah, itu masih tauhid ya, masih tauhid namanya. La ilaha illallah itu masih tauhid ya. Karena apa? Karena di situ masih ada penyebutan zat ya. La ilaha, ada hak, masih ada penyebutan zat. Tapi kalau sudah dalam tingkat keilmuan, tingkat ilmu bagi diri kita ya, la ilah Allah ya, la ilah Allah ya. Itu la ilah Allah, dia sudah pecah 3 ya. La itu apa? Lam, alif, zohir dan batin ya. La ilah, ilah itu rasa ya, yang menghidupkan la tadi ya. Makanya ini yang dikatakan syariat bagi kita. La, lam, alif, zohir dan batin digerakkan oleh ilah, rasa ya. Allah, itulah yang bernama Allah ya. Gitu sahabat beriman, la ilah Allah. Tapi kalau masih dalam potensi iman, potensi agama,
La ilaha illallah. Ada hanya di situ, ada zat. Ya, zat ini kan alam ya, alam dia. Nah, ini batasan kita nih, ya. Ini yang terjadi nih. Nah, tapi kita bukan yang terjadi. Kita itu sumbernya dari kun yang dijadikan. Ya, jadi maka terjadilah. Ya, itu dikatakan zat guna dan zat kunal, kun fayakun. Ya, yang seperti kita bahas tadi. Ya, jadi zat itu bukan cuma satu ya, kalau kita berbicara zat, karena zat itu belum menuju laisa. Ya, makanya ahad dia. Ahad itu masih ada 2 perjalanan di situ. Ya. Nah, kalau wahid ini ketunggalan. Makanya ada ahad, ada ahid. Ya. Nah, makanya kadang-kadang kita menemukan orang bicara ini zat ini laisa. Ya. Nah, makanya sudah dikatakan di dalam kutsinya Allah, jangan kamu bertafakur kepada zatku. Ya, tafakur itu apa? Tafakur itu tunduk, patuh, taat. Ya. Karena zat itu alam bagi diri kita. Ini akan rusak. Ya, tubuh kita ini alam. Amalan kita akan sia-sia. Tapi kata Allah di situ, takutlah kepada sifat. Arti tahudun itu hanya satu. Ya, tafakurlah kepada sifatku. Artinya yang menggerakkan, yang menghendaki, yang menggerakkan tubuh itu takut kepada di situ. Jangan sampai kita manusia ini membawa kehendak kita sendiri. Makanya kita berani nyolong, berani copet, berani mukulin orang. Karena kita merasa kehendak kita, merasa kita yang bersifat. Nah, tapi ada sambungannya ayat itu. Apa kata Allah? Kafirlah mereka yang tidak mengimani zatku. Ya. Nah, kafir kita. Kalau kita ini bukan datangnya dari zat. Ya kafir. Kalau kita ini bukan datangnya dari Allah. Kafir kita. Jadi imanlah, berimanlah bahwa zatnya ini, bahwa alamnya ini adalah alamnya Allah. Wallahu alam. Alamnya Allah. Ya begitu. Ya, maka terjelaslah yang dikatakan innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, tentu Allah tidak berpisah lagi dengan namanya. Berarti yang mengatakan inna tadi yang Tuhan. Ya, inna itulah yang Tuhan. Ya. Karena dia kan tidak mau jauh dengan namanya. Ya, innani anallah. Ya, sesungguhnya akulah yang bernama Allah. Sesungguhnya akulah yang Tuhan bernama Allah itu. Ya. Innani ana, ya, innani anallah. Ana itu sifat kehambaan. Ya. Nah, berarti Allah ini sifat kehambaan dong, jatuh dalam potensi nama. Ya, sedangkan inna jatuh dalam perkataan untuk dirinya sendiri, perintah untuk dirinya sendiri. Inna, ya, innalillahi, ya, apalagi, ya. Nah, ini perintah untuk dirinya sendiri. Kata ana itu kemarin kita sudah bahas ya tentang ina ana ya. Nah, makanya jangan kita cuma mengatakan ana lalu kita tidak mewujudkan Allah itu. Ya, sebagai zahir kita adalah Allah, tidak kita mampu mewujudkan. Ya. Itu ana itu singkatan ya. Ya. Diri an. Nah, begitupun juga ina. Ina itu panggilan dirinya untuk sendiri. Innani. Nah, seperti Allahu. Hu itu dirinya sendiri. Itulah. Ya hu, aku. Allah itu nama. Selalu dia tidak berpisah dengan namanya. Makanya dikatakan dia tidak bersifat. Makanya sudah dikatakan dia tidak selalu jauh dengan sifat, dengan zat. Dia selalu ada. Ya, selalu bersamaan. Sifat dan zat. Ya, nah ini untuk kita menuju kehambaan. Ya, nah, tapi yang menggerakkan semua ini adalah satu dari keinginan tadi yang dikatakan kosong, yang dikatakan bukan nur, yang dikatakan bukan zat, yang dikatakan bukan Adam, yang dikatakan bukan Muhammad. Itu siapa? Nah, itulah yang memiliki dari kesadaran itu.
Ya, itulah yang menggerakkan sifat-sifat tadi menjadi sadar. Ya, itulah keinginan dia, seperti itulah keinginan dia. Supaya apa? Tidak bersekutu dengannya. Dia mau pengen begitu dia. Ya, pengennya begitu dia. Cuma kita kan beda ya, kebalik ya. Makanya saya sudah juga pernah pahamkan tentang bagaimana kita harus menjaga diri kita ya, menjaga hati kita, kolbi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar dia tidak hidup sendiri. Ya, biar keinginan itu dia tidak berkeinginan sendiri. Ya. Nanti kalau sudah berkeinginan sendiri, dia tidak lagi menerima tuh apa yang dikatakan jasad, dan jasad lagi tidak menerima apa yang dibicarakan keinginan. Ya, yang dikatakan oleh keinginan, yang dikatakan oleh hati nurani kita, udah nggak menerima kita. Ya, makanya mudah sekali Allah membolak-balik hati kita. Ya, maka dalam bagaimana kita ya perkekalkan apa yang dikatakan larutlah kita dalam sebuah naluri hati yang tempat mengadu ya. Biasanya kita mengadu kepada orang lain karena kita sudah menjadi la ilaha illa ana, bahwa zohirku ini adalah Allah. Sudah mulai kita berbicara dengan kodat zohirnya. Mulailah kita curhat dengan kodat zohirnya satu persatu masalah. Ya, makanya Allah sering jadikan masalah biar kita tahu kemana kita mengadu. Ya, tetapi karena kita selalu mengikuti kajian-kajian ini, berbagai semua kaji menuju suatu syarat, yaitu berwujud seperti jasad. Artinya semua sudah terhimpun kepada jasad. Ya, semua segala rahasianya Allah semua sudah di dalam jasad. Tidak perlu lagi dibahas asal usul jasad ya, yaitu batin-batin nurani, batin rohani, nur zat. Tidak perlu lagi dibahas karena sudah terhimpun ke dalam suatu aftarnya atau zuhirnya Allah. Ya, lalu dengan demikian kita belajar bagaimana kita bisa di sini samina watona, berlapang-lapang kamu dalam majelis untuk patuh dan taat. Ya, mendengarkan apa yang dipahamkan, karena kita patuh dan taat dan paham apa yang kita dengarkan, itulah patuh kepada wujudnya, kepada kalamnya Allah yang menyampaikan kepada kita semua. Karena di sini bukanlah aku yang menyampaikan, tapi Allah itu yang menyampaikan. Aku hanya sebagai perantara yang diberikan kodat, artinya untuk hanya meluruskan kebenaran itu. Ya, insannya diri saksikan tapi berkodat sebagai hamba daripada dirinya sendiri. Ya, dengan demikian wujudlah Allah pada sifat nyata, yaitu zat yang ada di kuna tadi dalam bernama ruhani, zat kuna bernama ras, dan zat kunal bernama jasmani, zat kuna bernama ruhani. Oh, berarti kunal dan kunal udah tahu, berarti kun fayakun. Kunnya adalah ruhani, fayakunnya adalah jasmani. Ya. Teruskah ada perbedaan ruhani dan jasmani itu hamba Allah? Saya jawab, tentulah tidak. Ya, kenapa hamba Allah? Karena zohir adalah perbuatan dari kosong itu, daripada rohani itu sendiri. Ya, kuna itu menjadi kunal, bukanlah artinya dua kodat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya, tapi kodat satu, dia terlihat, dan ada kala itu yang dikatakan dia kadang-kadang tidak terlihat. Ya, dia ada dalam ketiadaan. Ya, makanya kalau kita ini merasa ada, maka Allah mengatakan dia tiada. Ya, maka jadilah kita orang-orang yang telah, ya, maka jadilah kita orang-orang yang telah dianggap sombong oleh Allah. Kenapa? Memakai sifat Allah dan menguasai untuk mengaku memiliki. Ya, jadi ya,
Jadi orang yang tidak sombong kepada Allah adalah orang yang melihat jasadnya adalah wujud daripada Allah. Disinilah kita perlihatkan, ya, dua kodrat zohir dan batin dari wujud yang sama. Inilah yang dikatakan berarti dua kali ah. Inilah yang dikatakan berarti dua kali ah, ya. Dua kali ah, ya. Ah pertama adalah menuju awal diri jadi bernama zat kunah, dan kedua adalah zat kunal, makanya dua kali keluar masuk, ya. Juga disebut dengan ah karena dia zat yang terlihat, ya. Makanya di antara terlihat dengan tidak terlihat adalah kodrat satu nafas, satu jiwa. Ah naik, ah turun dalam bernapas, tetapi itu ditujukan kepada perbuatan wujud yang sama, itu yaitu dikatakan innalillahi. Alif kembali kepada alif atau Tuhan kembali kepada Tuhan. Alif juga yang terlihat, alif juga yang tidak terlihat, ya. Nah, jadi dengan hari-hari terbiasalah kita dengan seperti itu, ya. Kita terbiasa mendapatkan berbicara dengan zatnya Allah, yaitu zohirnya, ya, dan sudah terbiasa berperasaan zat batin Allah yang ruhani. Akhirnya timbullah suatu napas di mana saatnya kita berzikir, ya, ah di atas, ah turun, dan ah naik. Kalau dalam kehidupan beribadah, ya, tidak ada jalan untuk ah kecuali ada hu, sahabat beriman, ya, karena dia satu, ya. Kalau begitu, apa kemudahan yang paling bisa kita nikmati adalah nafas yang tidak terbagi lagi. Nafas yang tidak terbagi inilah membuat kita mendapatkan suatu nilai yang sangat bermanfaat. Maka dengan demikian, pendekatan tauhid yang sangat bagaimana kuat tadi membuatkan kita ini berwujud kepada wujudnya sendiri, ya. Akhirnya disinilah kita menempatkan sebuah keputusan kita, ya, bahwasanya kita telah menyaksikan dan bertemu dengan wujudnya Allah semata, ya, sesuai apa yang pernah artinya diperjalankan oleh Allah dalam masa perjalanan 9 bulan dalam kandungan, ya. Nah, itulah sahabat beriman. Ini sebenarnya kita sudah ulang, ya. Mungkin Abah Waskito mau lanjut, ya, silakan, atau mau bernarasi.